Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sangko, NPM 20 dari Prodi Kementerian Negara, kelas F, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan terhormat Bapak Ervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama itu maqasid as-syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini perlu dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasi dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima itu harta. Tujuan syariah dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan dan daruri, haji, dan tahsini. Syatibi yang berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat duriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid as-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasri, baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Kemudian perlengkap maqasid as-syariah. Yang pertama, perlengkap maqasid ad-duriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama syar'i, memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu yang dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syarah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperlukan menjamaknya. Yang ketiga itu pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian diwajibkan bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagai dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat diwujudkan karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan melalui pengikut status hukum musababnya. Artinya, jika statusnya hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangan dan mempunyai perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang perantaranya, yaitu larangan juga.
Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tentang prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.